Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Antri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Tadi di Instagram saya menulis suatu quote ya yang mengatakan pesan ya buat teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, yaitu pasien cemas sebaiknya hanya mempunyai rencana jangka pendek tidak lebih dari 3 bulan saat kondisi cemasnya masih belum terkontrol. Pikiran yang terlalu ke depan membuat pasien cemas lebih khawatir dan sering ini menjadi pemicu gejala psikosomatiknya juga. Nah, kata-kata ini sebenarnya saya dapatkan dari buku Declutter Your Mind, di mana di dalam buku itu dijelaskan bagaimana seorang yang mengalami gangguan kecemasan harus fokus pada kondisi sekarang dan saat ini atau here and now. Nah, mengapa demikian? Karena kalau kita membawa pikiran kita itu terlalu jauh ke depan, maka pasien cemas itu akan kecenderungannya mengalami overthinking atau pemikiran itu jadi lebih kemana-mana gitu ya. Ini juga salah satu penyebab mengapa kita biasanya belajar untuk mindful atau dalam mantra kita bersama adalah sadar untuk mengalihkan selalu perhatian kita pada masa kini dan sekarang. Jadi pokoknya yang di depan kita inilah yang menjadi paling penting. Ketika kita merencanakan sesuatu bukannya tidak boleh. Tetapi kalau pada kondisi yang sedang cemasnya lagi cemas-cemasnya atau kondisi akut, itu biasanya tuh malah menyebabkan orang tuh berpikirnya terlalu berlebihan. Takut ini, takut itu, nanti kenapa-napa, nanti bisa kenapa-napa gitu ya. Maka daripada itu disarankan pasien cemas itu jangan terlalu berlebihan. Dia fokus pada 3 konteks dasar saja. Ya, yang pertama adalah membawa pikiran itu ke masa saat ini dan masa sekarang. Yang kedua, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang buruk yang terjadi kalau kita berpikir tentang masa depan. Tapi fokus pada apa yang mungkin menjadi apa yang kita inginkan. Ya, jadi 3 itu yang paling penting. Kalau sebaiknya fokus pada saat keadaan sekarang, kemudian jangan mikir yang negatifnya dulu, kemudian fokus pada hal yang bisa kita capai sebagai tujuan itu. Nah, untuk itulah biasanya disarankan memang tidak lebih dari 3 bulan ya, sehingga ada kalau kita bilang tuh namanya pendek-pendek gitu. Ya, kita nggak perlu misalnya anaknya masih SD kelas 1 terus udah mikirin nanti kalau dia kuliah bagaimana ya. Terus nanti kuliahnya di mana, nanti punya pacar atau enggak, nanti dia narkoba atau enggak gitu. Jadi kejauhan gitu mikirnya. Ya mikirnya yang di sekarang aja gitu. Itu yang disarankan. Kemudian juga jangan lupa untuk melatih kondisi ini. Karena saya lihat kalau reply-nya teman-teman itu banyak yang lebih berkaitan dengan, aduh susah dok, saya udah biasa overthinking, saya sudah biasa banyak berpikir tentang hal-hal ini menjadi negatif terlalu banyak gitu. Jadi kekhawatiran akan kecemasan ini jadi makin tambah terus gitu. Dan ini mungkin yang perlu diperhatikan gitu ya. Bagaimana orang yang mengalami gangguan kecemasan tidak boleh terlalu berpikir yang jauh merencanakan sesuatu. Dia cukup sekuennya itu lebih ke yang pendek-pendek aja, misalnya 3 bulan tadi. Nah, untuk itulah latihan ini menjadi salah satu faktor penting dengan kesadaran yang penuh, rasa sadar bahwa kita berada pada situasi kondisi sekarang dan saat ini, dan bagaimana mengelola kedepannya agar jauh lebih baik lagi. Salah satu caranya adalah tadi dengan tetap sadar mengatakan kepada diri kita bahwa kita berada pada kondisi saat ini sekarang. Apa yang bisa dilatih? Yang bisa dilatih adalah dengan cara meditatif, bisa relaksasi dengan melihat suatu benda atau objek yang kita suka ya, misalnya ikan hias, pohon ya. Pohon itu banyak lah, tanaman hias sekarang banyak, bonsai yang dulu kita juga suka punya, atau hanya memandang air gitu ya di gelas ya, atau misalnya kalau bosen ya pepohonan atau yang lainnya.
tapi benar-benar pikiran kita bawa untuk melihat konteks itu sebagaimana apa adanya. Jadi pada saat kita melakukan meditatif dengan memperhatikan napas kita, saat kita melakukan relaksasi dengan melihat akuarium atau ikan di dalamnya, itu semuanya perhatian kita hanya tertuju pada kondisi tersebut. Itulah cara belajar mindful, cara belajar untuk mengembalikan pikiran kita selalu kepada kondisi sekarang dan saat ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kita tetap melatih kemampuan kita untuk ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye.